Raja Debat mengakui kan teman-teman, betul? Betul nggak? Saya sudah bikin video ya. Jadi yang dibawa saya cuma kasih tahu. Kalau kalian mengatakan bahwa salib itu ada apa rencana iblis, mulai sekarang salib itu di gerejamu kau tidak usah, atau kau tidak usah masuk gereja sudah. Tidak usah kau jalan pikul salib. Munafik kalian ya. Sudah dijelaskan, bagaimana kita jelaskan pelan-pelan. Tidak mau dengar pendeta, tidak mau orang dengar orang sekolah teologi. Terus kau dengar siapa? Nanti kalau pembaptisan kau punya anak, ada ucapan syukur atau kematian, kau panggil orang yang di TikTok sudah. Nanti panggil itu orang-orang yang kau bela itu, nanti datang ke rumah kau pimpin doa sudah. Hah? Kau jangan suruh pendeta. Jangan kau suruh pendeta datang di rumah kau. Banyak ngomong saja, hujat. Suruh kiamat aja datang, suruh kiamat doain. Pendeta semua kau hujat. Mulai dari Deki Ngadas, Moriwali, Budi Azali, semua pendeta Esra Soru. Pendeta bilang, pendeta itu harus perlu belajar darah Yesus. Makanya semua. Mereka itu sekolah apa sih gitu loh. Nah iya, saya sampai dihujat. Saya udah bilang, kau datang ke rumah saya udah kasih alamat. Kau datang ke rumah setelah kutu, tidak ada namanya oh Kristen, tidak saya kasih kau di sel. Oke, sebentar ya, ada saya telepon. Lanjut teman-teman, lanjut. Ya silakan Bang Christian. Bang Christian lanjut. Mungkin lagi sibuk. Bang Oni silakan dulu, Bang Oni. Lagi memasak nih. Lagi masak. Iya, tadi pada framingnya begitu tuh Bang. Ini siapa naik? Ini yang naik. Aku sambut dulu ya. Anjapul nih, dari mana nih Abang? Anjapul dari Kristen atau Ortodok atau dari Katolik? Dari mana Bang? Islam. Oh, maaf Bang, kami tidak lagi berdiskusi dengan Islam gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih ya Bang. Sama. Tapi kalau menurut saya sih sekarang memang akan terbagi ya. Akan terbagi mana yang golongan yang satu dengan golongan yang lain, karena mungkin ini kan rencana sudah menjadi rencana Tuhan, bahkan memang ada pembagian secara jelas. Tidak bercampur lagi. Makanya dengan penyesat itu tidak boleh ada tolerir sama sekali, walaupun itu teman. Ya dong. Ini setuju banget. Karena kalau ini mulai kita, ya, cara Mami Tuhan. kan sebenarnya saya dan Mami kan ya tahulah kita dari mana kan sebenarnya. Iya. Jadi hubungannya ada bukan tidak. Tapi kalau dia salah ya salah. Dia mau mengakui ya sudah. Iya. Salah. Karena itu udah jelas dalam Alkitab. Jangan bukan cuma sekedar narasi dan pendapat saya. Alkitab nggak ada pakai pendapat saya. Apa yang ditulis itu yang diyakini. Bukan pendapat orang yang imani kan? Iya. Kita itu menghajar pemahaman tentang Allah gitu. Apa yang dikatakan Alkitab tidak sama ya udah. Kita bukan benci orangnya gitu. Aku sampai kaget waktu dia bilang gini, oh pendeta-pendeta tahu apa gitu. Apa dia lupa bahwa secara kekristenan ini pendeta itu siapa? Mewakili siapa? Berapa banyak yang mereka panggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, berapa banyak? Iya. Mereka lupa, katanya mereka Tritunggal. Mereka lupa gitu. Dengan kekuatan mereka kok ada juga orang yang berbalik. Nah, tuh kalian mikir tuh di situ tuh. Kenapa bisa terjadi begitu? Gitu. Kata percaya Tritunggal. Aku sampai dulu ingat Mami. Pendeta ngomong begini. Oh, jangan sekali-sekali kamu menghujat pendeta karena pendeta itu adalah biji mata Tuhan. Sampai pernah dia ngomong begitu. Sampai dulu aku takut. Iya ya, kalau komentar tuh bahaya juga. Bahwa memang kita nggak boleh menghujat orang yang diurapi Tuhan kan. Dulu aku sampai begitu. Iya. Kalau dia salah ya kita dalam hati dia salah gitu ya. Mungkin suatu saat Tuhan akan
mengurapi dia lagi sehingga dia berkata dengan benar. Tapi kalau kita mau kritik, kayak takut juga gitu ya. Dulu waktu kita masih muda lah. Tapi tadi malam aku dengar Pak Deki ngomong itu benar, itu memang benar. Apa yang omong itu di video itu benar. Apa yang juga disampaikan oleh Pak Sofian itu udah. Aku kan bukan orang Calvinis, Mami. Iya. Aku ini kan orang dari karismatik. Tapi aku tidak, maksudnya tidak mendewakan denominasi. Kalau salah ya salah. Kalau ajaran itu benar soal Alkitab, kita kan juga baca, kita juga sekolah baca. Oh ternyata ini benar. Ayatnya ada, tafsirannya benar begini. Mengapa kita harus? Oh karena saya denominasi saya nggak terima. Nggak seperti itulah. Aku tidak menggantungkan hidup kekal itu hanya untuk mempertahankan denominasi. Tidak, sama sekali tidak. Kita diberikan karunia untuk membaca, untuk mengerti, dan itu kita pakai. Nanti di pengadilan kan kita nggak, oh soalnya si pendeta ini ngomong begini, Tuhan, jadi saya ikut. Nggak boleh. Pemahaman, ujungnya harus terjadi pemahaman yang sama. Di sini ya seperti Pak Oni bilang, walaupun dari denom lain, tetapi pemahaman kita hanya satu. Dan ini yang harus dicapai gitu loh. Kalau pemahaman berbeda ya kita beritahu sebatas itu. Kalau tidak bisa ya dipersilakan mengikuti pemahamannya sendiri. Kita sambut nih, tunggu ada teman namanya lah dari mana nih? Dari Ortodok, Katolik atau Kristen nih, Bang? Saya Protestan biasa. Oh, oke. Silakan Bang, bagaimana menurut Abang? Abang percaya bahwa penyalipan itu adalah rencana iblis? Ya memang 2 minggu ini, sorry ya saya menarasi dulu ya sebelum menjawab pertanyaan. Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Silakan. 2 minggu ini memang saya terus terang saya berpikir keras loh. Apakah kalian juga semua berpikir keras? Saya pikir mungkin juga. Makanya sampai sekarang ini belum istilahnya belum mencapai titik tengahnya. Apa titik apa istilahnya itu pertemuannya. Saya bilang memang apa ya? Sebelum saya menjawab itu, mungkin kalian akan tahu jawaban saya. Peristiwa saya teringat tuh peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya kepada Allah karena itu perintah Allah, itu kegilaan nggak menurut kalian? Oh iya, karena kan sebenarnya Tuhan kan tidak menghendaki darah manusia kan? Ya, oke. Saya terus. Jadi saya pikir kalau Edis bilang itu sama aja dia bilang Tuhan itu gila, gitu. Benar nggak? Maka di sini saya pikir saya nggak masalah dengan politika dia tentang Muslim. Saya suka-suka aja begitu ya, suka mendengar juga. Tapi kalau dia bilang gila karena dia kurang memahami siapa Allah itu yang saya agak khawatir gitu. Makanya timbul kontroversi seperti ini memang wajar ya, wajar supaya disingkapkan semua siapa Allah kita itu gitu. Gini, kalau saya berpikir gini, masalah kita membunuh hewan, domba yang sering kita korbankan itu hanya untuk memuaskan atau menyenangkan hati Allah atau mengampuni kita. Allah itu terhadap kita, bagaimana sebenarnya gitu? Manusia ini mau dibunuh habis sama dia. Itu banyak contoh. Amalek juga dia lakukan hal yang sama. Karena apa? Karena memang dosa itu nggak bisa diampuni sebenarnya. Tapi siapa yang bisa melakukan? Bang La, interupsi sebentar ya, izin interupsi. Penggunaan kalimatnya tolong diperhalus ya. Oh iya, sorry, saya kemarin juga tempat itu. Saya nggak terbiasa untuk main di TikTok ini berdialog itu, jadi lupa saya. Kadang-kadang saya maaf ya, saya agak lupa. Jadi masalah istilah kata mati itu susah saya bilang. Kalau untuk Tuhan Yesus memang mati, harus mati. Jangan bilang metong. Jadi lucu saya kalau ngomong seperti itu. Atau bun-bun lah ya. Oke, kalau untuk bun-bun boleh saya bilang bun-bun. Karena sensitif ini TikTok ya Bang ya. Iya, memang betul. Karena secara algoritma juga saya dengar-dengar memang agak repot kita jadinya.
Iya, teman-teman. Yang wajar yang kita pahami, jadi sepertinya agak susah. Maklum sudah berumur ya, jadi kurang penyesuaian itu agak lambat, low frekuensi lah dibilang. Iya, teman-teman Jadi boleh selanjutnya, bro ya. boleh saya bicara sebentar, saya boleh? Boleh? Izin. Bro, saya belum selesai, sedikit bro, sedikit boleh, lagi. boleh. Lanjut, jadi lanjut. gini, jadi gini. Jadi pemahaman ya tentang kasih Allah itu sebenarnya sempurna memang dalam diri kematian Tuhan Yesus itu. Karena apa? Memang Allah itu kasih kepada kita, tapi Dia memberikan kasih itu kasihnya Dia gitu. Karena dibilang anak yang kukasihi, tapi Dia mengasihi kita. Jadi pertemuan itu memang Allah itu kasih itu nyata lah sebenarnya dalam hal ini. Kalau dibilang Dia mengorbankan anaknya, bukan orang kita loh, Dia anaknya loh yang dikorbankan, bukannya kita yang diiniin. Dari itu haknya Dia. Dalam hal ini Tuhan itu benar, Dia tidak mempersalahkan kita lagi gitu. Karena memang hanya Dia yang bisa menanggung itu. Karena memang harus dengan kematian itu penyelesaian dosa kita dan bahkan maut dikalahkan. Dia buktikan kalau iblis itu memang mau membinasakan Tuhan Yesus, tapi Allah walaupun lewat kematian itu Dia bisa membangkitkan lagi. Apa susahnya bagi Dia gitu, tapi jalan itu harus ditempuh. Nah, pengertian sampai kedalaman sebegitu Edis kurang. Saya pikir dia kurang memahami itu. Jadi dari kita maafkan saja dia, tapi statement seperti itu jangan diulang lagi, bahwa mengatakan sedikit berbeda dia langsung mengatakan itu, karena dia memang dalam perdebatan itu agak sulit ini, tapi dia adjacent country. What do we do? Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Jadi poinnya ini semua rencana Allah Bapa kan, Pak? Itu aja poinnya ya. Ya udah jelas rencana dong. Itu kan. Oke. Saya udah beri contoh tadi. Poinnya, rencana keinginan Allah untuk mengambil Isa itu, mengorbankan Isa itu keinginan siapa? Itu contoh loh. Jadi poinnya udah dapat. Kenapa kan kita pahami seperti itu gitu? Oke. Ya, poinnya udah dapat Pak ya. Oke, ya terima kasih. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan. Ya, teman-teman, sebelum saya turun ya, ini karena ini awal mulanya kan saya yang framing dia ya, saya yang jawab dia ya. Begini, sebelum saya mengambil tindakan, risikonya saya sudah tahu terjadinya begini. Begini teman-teman, kita harus, saya kenapa keras, karena pertanyaannya Yusupe ini kan blunder ya, bagi saya blunder. Yang pertama, penyaliban adalah dari rencana Allah Bapa. B, penyaliban rencana iblis. Nah, kita harus berpikir cermat. Karena apa? Apapun apologet menjelaskan harus pintar. Dalam arti begini, pertanyaannya ini kan aneh. Cuma dua pilihan kayak ABC, betul nggak? A, penyaliban rencana Allah Bapa, jelas kami semua ada di situ. Karena di balik yang kalian bicara rencana, paling nanti orang-orang yang lain dijelaskan apa? Tentang karya keselamatan. Nah, itu intinya. Jelas kalau Allah Bapa merencanakan penyaliban, pasti ada karya keselamatan. Itu intinya, teman-teman yang di bawah tolong pahami ya. Yang di bawah, yang live chat di bawah yang terlalu bela-bela setan ya. Yang kedua, kalau Anda semua mendukung pernyataan si Biblis ya. B, penyaliban adalah rencana iblis, itu pasti otomatis tidak ada karya keselamatan, yang ada karya kebinasaan. Tolong dipahami yang di bawah, pintarlah sedikit ya. Kenapa saya pilih A? Saya marah karena A, rencana penyaliban adalah dari Allah Bapa, itu benar. Rencana Bapa pasti ada karya keselamatan. Tolong dipahami bahasa Indonesia baik-baik ya. Kalau kau pilih B sesuai dengan sesat, itu berarti tidak ada karya keselamatan, ada karya kebinasaan. Tolong pahami bahasa Indonesia. Sekolah baik-baik, makanya sekolah teologi supaya paham sekolah itu. Jangan cuma tahu bela orang, kultuskan manusia. Terkutuklah, celakalah. Baca Yeremia 17 ayat 5. Mengandalkanlah Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kalian tiap hari baca Alkitab, andalkan, kultuskan manusia. Bilang bom keras. 1 Timotius 5 ayat 20. Tegurlah jikalau saudaramu berbuat dosa di depan umum, supaya yang lain pun takut. Kalian justru tidak takut. Dukung terus itu. Unitarian, Saksi Yehova,
Yesus masih punya Tuhan, botol. Saya kegaduhan karena bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ingat ya, saya ulang lagi, tolong renungkan. Pertanyaan cuma dua. A, penyaliban rencana Allah Bapa. B, penyaliban rencana iblis. Jelas kita pilih Allah. Kenapa? Karena A itu rencana dari Allah Bapa dan pasti ada karya keselamatan. Kalau B, tolong buka otak. Otaknya dibuka yang di bawah ya. Kalau B, rencana iblis, mana ayatnya? Saya minta ayatnya. Tidak ada keselamatan juga. Jadi jangan campur-campur gado-gado. Belajarlah baik-baik ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah kasih saya waktu. Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit ya teman-teman ya. Saya sudah diundang Pak Leader. Oh silakan silakan. Oh siapa ini? Siapa ini? Masa nggak tahu saya? Saya punya saudara. Pak Leader tentu punya saudara. Silakan. Ya mungkin ini waktu saya atau enggak nih? Kita tunggu dari hostnya. Silakan Pak, silakan. Oh langsung Pak Wahyu. Baik. Ya, baik ya teman-teman. Saya sudah menjawab dan saya sudah pengajaran di beberapa channel anak-anak muda tentang statement-statement yang muncul itu ya, dan jelas itu adalah penyangkalan akan kuasa Roh Kudus juga ya, karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi karya keselamatan itu jelas ya, kita bisa tahu itu karena karunia Roh Kudus. Jadi siapapun yang menyangkal Roh Kudus, dialah si antikris. Nah inilah penampakan antikris yang sesungguhnya. Dan segala sesuatu sudah dituliskan, sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemarin saya ajarkan dengan baik sekali ya, mungkin nanti teman-teman adik-adik kita akan membuat video jawaban servis otak untuk pernyataan karya keselamatan datang dari iblis itu. Saya suruh upload ya pengajaran saya. Dan teman-teman, Tuhan itu sangat luar biasa. Pak Bom nggak usah khawatir, kan pesan Pak Bom, Mbak B dan semuanya, saya penjaga gawang di bawah kan Pak ya. Dan saya sudah banyak pengajaran di situ, dan anak-anak muda banyak yang kemarin banyak yang mengikuti seperti itu, tetapi ketika mendengar penjelasan saya, mereka tercerahkan dan mereka kembali kepada ajaran yang benar ya. Karena di Matius 7 ayat 15-23 jelas itu kan berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menyebarkan nama Kristus, memperkenalkan nama Kristus, bernubuat tentang Kristus ya, tetapi dari buahnya ya kan gitu ya, dari buahnya kita udah tahu ya. Jadi teman-teman, mereka tidak belajar ya, orang-orang ini hanya belajar otodidak, baca-baca dan tidak memiliki pembimbing ya, mungkin sekolahnya juga nggak jelas mungkin ya. Tetapi Pak Bom tahu bahwa saya salah seorang dari yang pernah diajar oleh seorang guru kita yang bernama Pak BN ya, dia dosen saya juga. Dan Pak Bom tahu siapa pemimpin saya, gembala senior saya. Gembala senior saya dengan tegas, dengan nyata ya, mengatakan bahwa karya keselamatan penyaliban itu adalah karya Bapa ya, karena tidak ada glory, tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan, tidak ada penebusan tanpa ada salib. Jadi salib itu selalu berbicara tentang bagaimana Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu ya. Karena begitu besar kasih Allah. Nah bukti kasihnya itu dia meng-create. Jadi create ini atau pikiran Allah itu ya nggak mungkin. Orang pikiran saya aja nggak ada yang tahu kok. Rencana saya itu nggak ada yang tahu, apalagi rencana sang sumber, rencana Bapa untuk karya keselamatan ya. Dan dia juga tidak tahu Pak Bom ya, ketika kita membuka dalam Alkitab, dalam leksikon bahasa Ibraninya itu kan berbicara Bereshit. Nah itu kan nggak ngerti. Bet res itu kan bar, itu anak ya toh? Alef itu melambangkan Allah, Shin itu berbicara tentang menghancurkan, Yod itu gambar lambang tangan, dan Taf itu berbicara perjanjian. Jadi dibedakan anak itu ya akan dihancurkan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Itulah perjanjianku, itulah hukumku. Itu Alkitab kita sudah berbicara seperti itu. Lah kok ada yang ngomong bahwa itu karya si Ip ya, itu
Jangan naif dan mohon maaf, memang selalu katakan inilah bukti antikris. Antikris itu bukan dari luar, dari dalam diri kita sendiri. Ya, Matius pasal 7 ayat 15 dan seterusnya. Nanti banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang antikris itu. Ya, jadi dalam pengajaran saya, Pak Bom tenang, ya, saya bergerak dari bawah. Bahkan teman-teman, Pak Bom, saya dihina, Pak. Ketika dia bernarasi, ya saya hormati narasinya, ya saya pengajaran. Tetapi teman-teman saya malah dihina Pak Bom bahwa saya ngemis koin katanya. Loh, dia nggak tahu siapa saya. Loh, begundal-begundalnya itu nggak tahu siapa saya. Mengatakan saya mengemis koin dan sebagainya. Bukan. Hidup saya itu dari Tuhan saya. Ya, jadi ketika saya menjawab itu hak jawab kami. Itulah yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 15 itu. Apologetika itu bukan hanya kepada orang, tetapi kepada diri kita sendiri, kepada orang dalam ketika ada penyalahgunaan atau penyalahartikan tentang karya keselamatan itu. Ya kalau itu karya iblis, bagaimana nubuatan Raja Daud di Mazmur 22 ayat 17 sampai 19 itu? Tangan dan kakiku terpaku, jubahku akan diundi. Masa Raja Daud dapat hikmat dari si Ib? Kan lucu jadinya. Memang mereka sungguh-sungguh ya perlu dikasihani ya. Terlalu, kata Roma. Terlalu gitu, Pak Bom. Jadi di bawah saya fight terus ya, saya bertarung pengajaran terus, Pak. Halo. Sebentar teman-teman yang baru naik sebentar ya. Ini. Jadi sebentar, terima kasih ya Pak ya. Sebentar, kalian Christian, kamu dari mana botol nih? kalian semua botol. Kalian nggak paham. Aduh, kamu itu lagi ngomong sama manusia. Biar saja. Ngomong sama patung. Jadi sopan dikit masuk rumah orang, jangan ambil piring langsung ambil nasi. Rumah orang masuk dari pintu, ditanya. Biar dia naik dulu diskusi, saya mau tanya dia satu saja. Biar Bu, saya mau tanya dia satu saja, nggak apa-apa. Biar dia naik. Ya, naik dulu. Sambil nunggu mereka, ini saya punya kitabnya Pak Bom ya. Tolong di mute dulu, boleh diperbesar supaya mereka juga tahu tentang. Gimana ini Pak ya? Kami lagi mau menyorotkan, maaf ya Pak, kami di sini lagi menyorotkan ini sih. Ya silakan tuh. Kok ya, jadi stand di atas. Oke. Iya, jadi inilah dalam Alkitab ketika dibuka itu. Tunggu dulu, sebentar Bang dulu. Christian. Belajar ya, Anda punya nilai-nilai kebenaran ya. Nih, teman-teman, ini kan jelas kalimatnya itu Bereshit. Kata Betres ya, Alef, Shin, Yod dan Taf ini kan jelas gambaran dalam leksikon, dalam bahasa Ibrunya itu punya makna ya. Bar itu Betres itu, bar itu anak ya. Kemudian Alef itu adalah Allah, Shin itu menghancurkan ya, Yod tangannya ya, dan Taf itu perjanjiannya. Jadi anak itu akan dihancurkan oleh Allah dengan tangannya sendiri, itulah perjanjianku. Jadi tentang penyaliban Tuhan Yesus itu dengan clear jelas dijelaskan di sini. Ya, tanpa kalau ke belakang itu jelas nanti akan berbicara nubuatan bagaimana sang anak itu akan hadir dan kemudian apapun yang terjadi dalam dirinya semua dinubuatkan di dalam kitab ini, 5 kitab Musa. Nah, kalau ini rencana si iblis kan ngaco jadinya. Ditambah umpamanya itu yang membun-bun itu rencana apa yang kemarin Pak Bom agak digiring kemarin itu ya, itu membun-bun itu perintah siapa? Saya tanya dulu, kebiasaan atau kuasanya siapa? Saya tanya dulu, membun-bun manusia atau Yesus Hamasiah? Ada dua hal. Kalau Yesus itu ingin dibumbun oleh imam-imam ya, ahli Taurat, itu bukan karena Yesus punya kesalahan. Dibuktikan ketika dia dibawa ke mahkamah di mana Pontius Pilatus di situ sebagai penguasanya. Dibuktikan bahwa dia tidak ditemukan kesalahan, maka Pontius Pilatus cuci tangan. Aku tidak bisa menemukan kesalahan orang ini. Nah, tapi kenapa
kok Yeshua HaMasyiah itu harus dibunuh? Apakah itu perintah iblis atau perintah Allah? Mari kita pelajari dengan baik. Maka baca Alkitab itu meskipun baca berkali-kali, tapi kalau seperti baca Quran nggak ngerti. Yesus akan atau diminta atau diteriakkan harus dibunuh itu karena satu hal. Dalam pengertian orang-orang Yahudi atau imam-imam besar itu, karena dia menyamakan diri dengan Allah, maka dia dikatakan menghujat Allah. Jadi perintah membunuh itu ada hukumnya, ada perintahnya. Di mana? Di Imamat pasal 24 ayat 16. Ya, dirajam atau dibunuh. Jadi karena ketidaktahuan para imam itu siapa Yeshua HaMasyiah, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah, maka menghujat Allah itu dasarnya itu. Nah, itulah permintaan imam-imam ketika Yeshua HaMasyiah itu dihadapkan di mahkamah itu, salibkan dan bunuh dia karena dia menghujat Allah, begitu ya. Jadi clear penjelasannya. Jadi teman-teman, Bang Domba itu besarin aku lagi. Jadi ini apa namanya? Dani, Bang Christian silakan tanya, Bang. Apa yang mau ditanyakan? Silakan, Bang. Kalian semua bikin gaduh ya, bikin gaduh. Kalian nggak paham. Christian, apa yang Anda mau tanya ditanya? Apa yang silakan Pak Christian. Tadi kau naik, silakan. Tadi kau naik. Iya, Pak Bom Bom. Ini awalnya semua si Bom Bom PA ini yang buat ini semua. Si Bom Bom PA. Iya, saya tidak berkenan dengan kalimat itu. Silakan. Lebih baik diturunkan aja. Apa gitu? Apa? Enggak, saya mau tanya dia dulu. Ya, tanya lah. Saya mau lihat ilmunya. Oke. Saya mau tanya kamu. Kamu kan setuju ya dengan Edis? Setuju? Ada dua hal yang saya mau tanya. Setuju? Iya, tanya. Enggak, kamu setuju dengan Edis? Iya, tanya. Baik, oke. Yang pertama, kamu setuju kalau Edis mengatakan Yesus masih punya Tuhan? Pertanyaannya apa? Jangan bahas Bang Edis. Loh, kamu setuju nggak kalau ada orang mengatakan Yesus masih punya Tuhan? Kalau Anda mengatakan Yesus masih punya Tuhan, berarti Anda gila. Anda setuju dikatakan begitu? Jawab dong. Kenapa diam? Yang kedua, saya mau tanya, di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes 19, ya, saya mau tanya sama kamu, di dalam Yohanes 19 ayat yang ke 30, 37, 36, di situ dikatakan kaki Yesus tidak dipatahkan. Itu rencana iblis atau rencana Allah? Pada waktu Yesus sudah mati kakinya tidak dipatahkan. Coba kau jelaskan sama saya, itu rencana Allah atau rencana iblis? Kenapa kau lari? Teman-teman yang merasa kurang puas dengan apa namanya ini kami lagi berbicara tentang di mana Edis dengan gerombolan-gerombolannya tuh pagan-pagan penyesat itu. Jadi fokusnya kami lagi di situ. Siapa yang tidak puas bahwa penyalipan itu adalah karya iblis, silakan naik. Begitu teman-teman. Tunjukkan bahwa kalian itu bukan cuman mendengar ya. Jadi Kristen tuh jadi harus belajar. Bukan dengerin aja itu orang yang sering berdiskusi sama Muslim, ya. Nah, perlu belajar, maka silakan naik, silakan. Tuh ada bang satu tuh naik. Nah, nih silakan. Ya. Coba TV Laskar. Coba yang itu tadi, coba yang tidak setuju dan saya cuma mau tanya. Yohanes 19 ayat 34 itu kakinya nggak dipatahkan, itu rencana siapa? Soalnya kalian tolak tentang tangannya Yesus dan kakinya Yesus dipakukan, Mazmur 22 tadi ayat 17. Saya mau tanya dulu, yang Yohanes 19 ayat 34-33 itu karya siapa? Belum yang 34. Kaki Yesus kenapa tidak dipatahkan? Tolong naikkan dong. Tolong jawab saya punya pertanyaan ini, silakan. Ini tapi mungkin ini si TV Laskar, silakan Bang TV Laskar. Mungkin Bang TV Laskar ada yang apa namanya beda pendapat, silakan. Iya, saya tidak lama sih teman-teman ya, cuma jadi saya harus
disclaimer dulu ya. Jadi saya itu menentang ajaran Edis TV dulu ya, supaya jangan salah supaya jangan gagal paham nantinya. Jadi ajaran atau narasi yang dibangun oleh Edis TV itu sesuatu yang sangat keliru dulu ya. Itu kita harus sepakat dalam hal itu. Dan juga saya sudah beberapa bikin video juga terkait tentang membantah hal itu, termasuk ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Bombom tadi, Pak Bombom, mengenai tentang apakah itu rencana iblis. Karena kalau kita udah bicara penyalib adalah rencana iblis, maka semua sesuai pertanyaan Pak Bombom pun ya harus dijawab, berarti semuanya itu adalah rencana iblis. Padahal itu sudah dinubuatkan oleh Allah dari perjanjian lama. Nah, jadi begini teman-teman, saya tidak kupas kembali hal itu karena saya kira yang di atas ini juga pun mungkin kita sama-sama ya menolak apa yang disampaikan oleh Ibu Sufiatul, Kiamat, dan juga apa Edis TV, Elia Mayron ya, karena sepakat dengan Edis TV ini semua ini. Jadi yang saya mau sampaikan, apakah memang tidak ada cara lain gitu loh untuk kita menghentikan ini semua gitu. Ya, jadi saya lihat klarifikasi Edis TV sama Ibu Sufiatul juga kemarin, sempat nonton mereka bahwa enggak apa-apa mereka bilang kita sesat dan segala macam ya, kita penyesat kekristenan ya silakan saja gitu, tapi mereka sudah kasih argumentasi, tetapi mereka berjanji untuk menghentikan hal ini semua gitu. Saya lihat video mereka kemarin dengan Edis TV itu mereka akan berhenti dalam hal ini gitu. Ada banyak hal yang harus dibahas. Nah, menurut saya gini, maksud saya hanya saran saja gitu, saran saja untuk saudara saya Pak Bombom dan yang lain-lain ya, ada Pak Christian juga di atas. Bagaimana kalau hal ini kemudian itu dihentikan saja gitu loh, biarkan saja, karena gini, biarkan Edis TV dengan yang kawan-kawannya lah ya dalam hal itu, dan kita juga mungkin bagaimana cara untuk menghentikan hal ini semua, karena mungkin kita bisa bahas topik-topik yang lain gitu, karena ini kita sesama kekristenan, karena bagaimanapun juga tetap kita satu ya di dalam iman kepada Kristus gitu. Nah itu sih teman-teman. Jadi mohon maaf ya sebagai hamba Tuhan, kita saling mengingatkan begitu. Itu aja sih buat saya, karena saya secara pribadi memang saya tolak ya apa yang diajarkan, bahkan juga saya kemarin tapi saya mau sebentar maaf saya potong Bapak ya. Kami di sini Komal ini ya, kalau Komal Pak Bombom gitu kami nggak tahu ya Pak Bombom yang lain ya, tapi Komal kami di sini ya, bagaimana ajaran yang tidak sama dengan Alkitab sekalipun dia Kristen, tetap kami di sini ya, terutama Komal kami di sini, tetap kami akan mengajak diskusi mereka apa yang dikatakan Alkitab gitu. Mau siapapun, mau Pak Bombom juga, kami di sini begitu gitu. Ya emang kami bukan Komal besar, karena pengajaran kami, pemahaman kami di sini Alkitab, bukan untuk berdiskusi dengan yang lain gitu. Khusus orang-orang yang Kristen. Jadi tadi yang Bapak bilang emang harus diberhentikan gitu-gitu. Tapi ini sudah menyangkut kayak Romo Daniel juga, bahwa itu orang-orang yang seperti yang komalnya besar-besar itu banyak menyesatkan orang gitu. Jadi kita juga perlu terus menguatkan iman kekristenan. Nah, salahnya penonton-penonton pemuja-pemuja Edis, Elia Miron, pemuja-pemuja Bu Sofi, semua itu mereka tidak mau belajar, cuman maunya memuja gitu. Padahal mereka bilangnya Kristen gitu. Jadi harusnya mereka itu boleh fans boleh, tapi pengajaran tetap apa yang dikatakan Alkitab harus ikuti. Kalian boleh fans, tapi kalian nggak boleh membabi buta bahwa salib itu karya iblis. Terus kalian bela membabi buta, itu namanya botol gitu loh. Ya, mengerti? Nah disitulah ya. Jadi jangan kalian bilang fitnah gitu. Kenyataannya udah ada gitu. Bahwa orang yang percaya bahwa penyalipan karya Allah adalah orang orgil. Jadi kalian pikir nih Allah orgil gitu? Begitu loh. Ya lanjut. Silakan Obat. Selamat pagi Bang Ben-Hur. Ya. Shalom semua. Jadi gini ya, saya sebentar aja singkat ya. Jadi ini pengajaran yang sangat berbahaya, karena ini kalau mengatakan bahwa salib itu adalah karya Kristus, karya iblis, ya, diputar balikan, itu
jantung kekristenan. Jadi nggak main-main. Dan ini akan di framing habis kalau kita nggak melakukan counter dan menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab dan diimani oleh orang Kristen seluruh dunia. Salib itu terlalu agung untuk dimain-mainkan. Gitu. Masa dibuat pertanyaan, apakah karya salib itu A, karya Allah, B, karya iblis? Kalau kita mengatakan bahwa apakah ikan mati pada saat banjir Nuh atau ikan hidup pada saat banjir Nuh, silakan. Tapi kalau mengenai salib, jaga narasi, jaga diksi, konsultasi sama otoritas yang lebih tinggi, gitu loh. Jangan mempermainkan ayat-ayat yang menyentuh jantung kekristenan, dianggap remeh. Kalau dibiarin, akan di framing habis. Juru selamat orang Kristen adalah iblis. Kalau kita percaya bahwa salib itu adalah karya iblis, itu sangat-sangat fatal ya. Makanya ini pelajaran bagi yang ya banyak pengikutnya, supaya hati-hati dalam mengajarkan iman Kristen. Kita sebagai orang Kristen ya bertanggung jawab untuk merespon itu, meluruskan bahwa salib itu adalah karya agung Allah. Ya, kemudian terjadi bukan hanya itu, tapi gereja pun jadi diputar balikan. Sejarah gereja ini ya, saya kasih lihat, coba gedein saya ya. Saya yakin, ini saya sedang menyelidiki lebih dalam lagi. Kemarin saya udah tampilkan data-data patristik. Satu pun itu yang saya dapat, tidak ada yang berbicara mengenai salib itu karya iblis. Tapi sekarang dipelintir lagi sejarah Kristen, mau menyatakan bahwa patristik pun bilang itu karya iblis. Tidak ada satupun. Itu dipelintir. Misal saya kasih lihat ini ya. Kemarin saya sudah sebutkan ya beberapa tulisan dari para bapak gereja. Misal Agustinus, Traktat on the Gospel of John ya, bahwa itu adalah karya Allah untuk digenapi. Lalu Irenaeus, Against Heresies on the Apostolic Preaching. Bahkan di bukunya Irenaeus Against Heresies, karya salib itu tersembunyi dari iblis, misteri bagi iblis, gitu loh. Lalu Athanasius. Nah, saya kasih lihat detailnya sekarang. Ya, saya kasih lihat detailnya. Ini bukunya, Nicene and Post-Nicene Fathers, seri 1 volume 7. Ya, kita lihat ya. Ini seri 1 volume 7. Ini tidak semua saya akan tampilkan. Saya ambil dulu dari Agustinus, Traktat on the Gospel of John, bab 7, poin 25-36. Bahkan Agustinus mengatakan, agar kalian tahu, maka bahwa itu adalah kuasanya untuk mati. Karya Yesus, dia sendiri yang merelakan dirinya supaya tergenapi nubuat, tergenapi janji Allah, dan supaya kuasa penebusan, karya penebusan itu berlaku untuk kita orang-orang berdosa. Yesus kalau tidak menyerahkan nyawanya sendiri, dia nggak bakal mati. Aku berhak untuk memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dan dia menyerahkan nyawanya itu kepadamu ya Bapakku, serahkan nyawaku. Bukan kepada iblis. Ya, ini Agustinus mengatakan, itu adalah kuasanya untuk mati. Ingatlah penderitaannya, lihatlah dia yang disalibkan. Saat tergantung di kayu salib, ia berkata, aku haus. Mereka setelah mendengar itu menawarkan kepadanya cuka dengan spon di atasnya. Ia menerimanya dan berkata, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya. Ia menghembuskan nafas terakhir. Kalian melihat kuasanya untuk mati. Ini kata Agustinus. Diulang lagi di bawahnya, kuasanya untuk mati. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Bukan oleh kuasa iblis. Ya, kita lihat lagi ya. Ia tidak dipaksa. Kita lihat ya. Oleh karena itu, ada kuasa yang tertinggi dalam dirinya. Kuasa apa? Karena dia adalah Allah sejati, manusia sejati, yaitu kuasa ilahi. Ia tidak dipaksa untuk mati pada suatu jam, tetapi ia menanti jam di mana kehendaknya. Makanya Yesus selalu berkata, waktuku belum tiba. Ya.
dapat dilaksanakan dengan tepat, bukan jam di mana kebutuhan dapat dipenuhi melawan kehendaknya. Kalau tidak dikehendaki oleh dia, ya ada yang bisa. Lihat lagi ya, di dalam bab 14 poin 29 ayat 31. Sebab pangeran atau penguasa dunia ini akan datang, dan siapakah dia selain iblis? Dia tidak memiliki apa-apa dalam diriku. Dia tidak memiliki kuasa. Yohanes 14 ayat 30. Ya. Lalu dilihat bab 18 poin 1 12. Apa kata Saint Agustinus? Masukkan pedangmu ke dalam sarungnya. Yesus berkata kepada Petrus, cawan yang diberikan Bapakku kepadaku. Cawan itu dari Bapa. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, kiranya jika boleh cawan ini boleh berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Apakah cawan itu dari iblis? Kalian perjamuan kudus dari iblis apa? Jemaat iblis namanya kalau kita mempercaya bahwa salib itu adalah karya iblis. Itu cawan yang memang disiapkan oleh Bapa, karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Yesus dengan kerelaan kehendaknya sendiri, dia membiarkan itu terjadi. Diulang lagi ya, Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Korban yang harum bagi Allah, bukan bagi iblis. Gitu. Nggak ada sama sekali iblis perannya di situ. Nggak ada disinggung-singgung. Gitu. Mereka itu entah datang dari mana, memang udah kodratnya yang seperti itu. Tapi karya salib tidak ada. Kita lihat lagi ya. Lebih dari itu. Bukankah dia menjawab dengan jujur, lemah lembut, dan adil, dan pada saat yang sama tidak hanya mempersangkapinya bagi orang lain, tetapi seluruh tubuhnya untuk dipaku di kayu salib? Dia membiarkan supaya itu terlaksana. Kuasanya dia sendiri. Tetapi orang-orang yang melakukan itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena itu sudah kodrat mereka. Lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah ini Pilatus bertanya, tidakkah engkau tahu bahwa aku mempunyai kuasa untuk menyalibkan engkau dan mempunyai kuasa untuk melepaskan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak akan mempunyai kuasa apapun terhadapku, kecuali kuasa itu diberikan kepadamu dari atas. Nah, tidak ada kuasa kecuali dari Allah. Roma 13 ayat 1. Ini dikutip oleh Agustinus. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Mau pemerintah apapun itu berada di bawah kuasa Allah. Ya. Ya, apalagi Kaisar, apalagi Pilatus. Makanya Agustinus menulis itu. Kita lihat lagi ya sedikit ya. Kita lihat. Nah ini terakhir ya. Kata Agustinus di dalam Traktat on the Gospel of John, ya, traktat dari Injil Yohanes bab 21 poin 19 sampai 25, dia mengatakan ini. Apakah kalian pikir, saudara-saudaraku, besi itu akan menembus organ vitalnya organ vital Tuhan? Jadi apakah kalian pikir, ini kata Agustinus ya, saudara-saudaraku, tombak besi itu akan menembus organ vital Tuhan kecuali dia mengizinkannya? Atau bahwa dia akan tetap terikat pada pohon salib itu kecuali itu adalah kehendaknya? Ini kata Agustinus. Tuhan kita Maha Kuasa. Rencana iblis nothing, itu tidak ada dalam karya penyaliban. Itu dia bertindak karena sudah memang kodratnya seperti itu. Tapi dia nggak tahu. Seperti kata Irenaeus, misteri salib itu tersembunyi bagi dia. Jadi jangan bilang itu rencana iblis. Iblis tidak tahu apa-apa soal penyaliban. Kapanpun dia ingin membunuh, semenjak dari bayi, ya, semenjak waktu Yesus di mana, di tebing, dia ingin membunuh. Dia nggak tahu rencana salib, tersembunyi. Ada ayat-ayatnya, kita bisa lihat. Bahkan malaikat-malaikat pun tidak tahu
tentang waktu dan bagaimana penyaliban itu. Jangankan iblis, malaikat saya tidak tahu, nabi-nabi tidak tahu. Kita lihat ayatnya ya, sebentar ya. Bentar, terakhir ini ya. Nah ini satu lagi ya. Yohanes 14 ayat 30 tadi ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, apalagi memiliki rencana. Lalu kita lihat ya. Ini 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Ya, bahkan malaikat-malaikat dari surga, ya, berita Injil itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, jadi begitu ya. Jadi salib yang agung, kudus itu yang kita rayakan setiap Jumat Agung. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sama sekali nggak ada iblis. Itu karya iblis rencana. Itu hanya niatnya memang untuk membunuh. Karena sudah dari kodratnya seperti itu. Tapi tidak bisa kita mengatakan salib adalah karya iblis. Itu kalau kita biarkan, nanti akan hancur kekristenan ini. Gitu. Ya, terima kasih dari saya, itu sekian. Salam. Host, aku minta izin sebentar aja. Aku mau tanya sebentar aja. Boleh aku dikasih besar? Sebentar aja, host. Sebelum aku turun. Ya, host, terlebih aku mau tanya, ini ada di live oleh YouTube, namanya Ragam Apologetika. Ragam. Dia tulis begini. KKB bikin provokasi lagi. Saya katakan, saya tanya host, judul ini yang membuat siapa, host? Itu dari tim kami ya, nggak ada urusan dengan Pak Bom. Karena kita melihat dari sisi Alkitab. Mantap, terima kasih banyak. Jadi Ragam Apologetika, Anda berkaca ya. Yang cari koin siapa? Hah? Yang cari koin siapa? Kebenaran itu akan terungkap, ya. Jangan Anda yang cari koin, Anda cari viewer, Anda sebut-sebut nama saya, ya. Anda yang bikin Anda punya YouTube, KKB. Di sini Anda bikin KKB, kelompok kriminal bersenjata. Anda rubah di sini kakak bom. Sudahlah. Mentang-mentang saya di Papua, hati-hati kau ya. Makanya saya bilang kalian punya ini saya sudah simpan. Kalian datang ke sini, saya punya jemaat ini semua rata-rata aku tahu kan. Nah, jadi tolong ya, bikin judul jangan alasan situ ya. Hati-hati. Kau bikin di sini, kau cari viewer, kau bikin kakak bom, KKB, bikin provokasi lagi. Saya datang sini cuma sebentar kau bertamu. Di sini kau sudah mengatakan bukan saya yang buat ya. Jadi jangan bikin ribut. Saya nggak sebut-sebut namanya orang ya. Paham ya? Oh, yang ya, cari koin bukan saya. Pak Bom. Boleh saya izin sebentar Pak TV, sebentar ya. Oke. Sebelum dilanjut. Tolong ya YouTube Anda ya. Anda sekarang lagi live saya ya. Teman-teman ingat ya. Gini ya Pak Bom. Tolong dengerin saya juga ya buat teman-teman ya. Kami akan siapkan 10 akun live bareng nanti untuk mengatasi ini, untuk meluruskan ajaran sesat. Itu poinnya ya. Nanti semua media TikTok ya, termasuk dari Pak Deki Ngadas, Pak Budi Asali, Pak Moriwali, dan mungkin Pak Esra Soru juga nanti akan juga akan tetap selalu mengawasi tentang perkembangan ini, dan ini tetap kita siarkan juga teman-teman kita juga untuk meluruskan ajaran sesat yang telah disampaikan oleh mereka. Ya, kita nggak sendirian di sini. Banyak nanti channel-channel yang lain akan mengungkap juga kesesatan-kesesatan di dalam kekristenan juga. Begitu Pak Bom ya. Itu harus Pak, kita harus lawan. Kita di sini sola scriptura ya. Minta maaf sebentar, saya nggak peduli siapapun Anda ya. Yang ada di YouTube itu ya. Saya di framing, saya sabar. Saya nggak mungkin 7 tahun saya berapologet di YouTube. Saya mau hancurkan dalam 1 hari 2 hari, nggak mungkin. Kalau bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan membela-bela, tidak sesuai Alkitab kita buang. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17:5. Saya lawan itu ya. Oke host, terima kasih banyak ya host. Iya Pak Tuhan Yesus Bom, memberkati. saya berikan Mereka Pak Bom, framingnya luar biasa Pak Bom. kasih klarifikasi sebentar dulu Pak, sebentar dulu Pak, saya juga mau izin turun untuk mengcounter ragam apologet ya. Jadi gini, mungkin kalau dia sedang live sekarang nih, followersnya ya yang menonton ragam apologet itu lebih bagus unsubscribe aja. Kenapa? Karena orang itu bukan seorang apologet. Dia Betul. itu hanya mengambil Agatha waktu itu sudah tegur dia loh, sudah mempermalukan dia itu. Karena pas Agatha live itu dia live kan di YouTube-nya. Dia masukkan ke YouTube-nya, dia rekam lalu masukkan ke YouTube secara live juga. Begitu. Jadi Anda jangan kemudian gunakan para apologet kau bentur-benturkan supaya kau bisa dapat itu AdSense dari YouTube. Saya juga orang YouTube kok. Ya, orang YouTube tapi tidak seperti cara kau. Ya, kau cuman ngambil itu video kayak sekarang ini lagi live. Lalu kamu kemudian itu kamu buat di YouTube kamu. Kamu ragam apologet dari mana? Kau itu pernah berapologet tidak? Kau pernah bela kekristenan tidak? Nah, muka kau saja itu masih kau sembunyikan sampai sekarang. Jadi teman-teman, follower daripada ragam apologet yang sudah pernah unsubscribe itu penjilat itu. Itu hanya memanfaatkan ya para apologet gitu, lalu melakukan fitnah-fitnah dengan jujur yang luar biasa di sana. Nah jadi itu untuk ini, untung Anda sedang live saat ini itu saya sampaikan karena saya melihat di YouTube Anda itu rata-rata semua itu adalah dari TikTok ya, dari teman-teman yang itu kayak Elia Myron. Kau ambil semua, ambil keuntungan di situ semua. Kau sudah izin belum? Kau sudah izin dengan Elia Myron, kau sudah izin dengan Agatha, dengan video-videonya Pak Bom, kau sudah izin belum? Gitu. Itu namanya kamu bisa kena ini loh, undang-undang di situ. Jadi untuk ragam apologet dan para pengikutnya itu ya mohon di unsubscribe aja. Itu orang tidak jelas. Nah, itu saja dari saya Pak Momom untuk mengcounter itu ya. Bahaya sekali. Makasih. Ya teman-teman ya. Aku permisi dulu ya. Unsubscribe itu ragam apologet ya, bukan apologet. Ya, oke. Makasih ya. Host, aku permisi ya. A bilang A tetap. Jangan BC ya, kayak mereka kasih, itu. Pak Bom. Makasih ya. Kasih. Ada kata-kata salah saya minta maaf ya. Saya kayak palidaran dulu, gabung dengan palidaran. Terus berkati ya. Saya nyusul juga Pak Bom. Iya. Teman-teman, saya Pak Servisota ya juga akan terus pengajaran tentang bagaimana karya keselamatan itu adalah karya Allah. Ya, itu terus ya. Saya sudah didukung oleh salah seorang hamba Tuhan juga di sini untuk pengajaran itu, dan saya berkomitmen sampai kapanpun ya. Saya katakan jika dia penyesat, ya memang dia penyesat, karena ini masa penampian ya, dimana kita harus hati-hati terhadap pengajar-pengajar ya, nabi-nabi, guru-guru palsu. Oleh karena itu saya katakan bahwa saya akan terus pengajaran. Itulah cara apologetika saya tidak membenci orangnya, tetapi roh antikris yang ada di mereka itu yang harus kita lawan sampai dia mengatakan bertobat nasuha ya, bertobat secara utuh ya, dan kembali kepada ajaran benar. Saya dari Pulau Dewata akan terus mengajar dan melawan penyesat-penyesat ini. Tuhan Yesus memberkati. Izin turun host, terima kasih sudah dinaikkan. Nama asli saya Terima kasih. Shalom Kiage Pengging. Tuhan memberkati. Ya. Ya host izin juga ya host. Mas Servis Otak salam ya. Pak Ben Hur, host, semua izin turun juga ya. Semangat terus. Ya salam. Karya salib, karena ada karya penyaliban itu ya, manusia yang melakukan kejahatan itulah sama seperti murid-murid yang malas belajar itu, begitu. Iya. Siapa? Ya, boleh Silakan juga. Bang Christian. Ini yang Erikson ini, yang ini apa? Yang Ya kita sambut dulu kalau gitu yang bayang ya. Ya Erikson, selamat siang Bang. Bang Erikson, mic-nya dibuka Bang. Bang jangan jadi patung minta naik, gimana sih Bang? Bang Erikson. Lah.
Oh, dia berarti lagi nyiumin patung nih sama ikon nih. Turun dulu lah. Dia lagi nyiumin, Bang Christian, dia lagi nyiumin, lagi memandang. Ya, yang ini yang udah ada kerjaan. Ayo kita. Saya sudah dari tadi ya, saya belum nyium. Iya. Oh, aku juga tadi dengar dari Bang Metatron tadi ya. Dia bilang katanya Allahnya kita ini katanya nggak ada kasih, kata Allah mereka kasih, masa menyalibkan anaknya kata gitu. Gitu. Itu apa namanya pikiran Metatron yang mereka bilang katanya pinter gitu loh. Tapi mereka tidak percaya salib. Justru saya berpikir kalau tidak ada penyaliban, maka Yesus itu tidak memiliki. Kalau tidak ada penyaliban, Allah itu tidak ada kasih. Karena kenapa? Dia yang menciptakan manusia, ya kan? Tentu dia tahu kan solusinya untuk menyelamatkan kembali dari dosa-dosa itu, kan begitu? Logikanya seperti itu sebenarnya. Justru karena kita mengatakan bahwa kalau Allah tidak merancangkan yang namanya penyaliban, Allah itu tidak punya kasih. Masa dia membiarkan manusia menanggung penderitaan sendiri, tapi dia juga memberikan standar yang lebih tinggi daripada yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Nah, ada nggak orang, misalnya, saya memberikan kamu standar ya, standar kamu harus melakukan ini, seperti ini, kudus tanpa cacat sedikit pun, tanpa noda sedikit pun. Kalau kamu persembahkan sesuatu kepada saya, kamu tidak boleh bernoda sekalipun. Oke ya? Dia memberikan standar seperti itu. Lah, dia sudah tahu bahwa orang itu tidak mampu loh untuk melakukan itu. Itu omong kosong, pasti omong kosong. Nah, karena Allah memberikan standar itu, maka dia tahu juga yang memberikan solusi. Maka solusi yang utama adalah hanya dari diri Allah yang merancangkan itu, apa yang harus ini, dan pelaksananya adalah manusia itu, supaya manusia itu sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi mereka itu justru berpikir terbalik ketika berbicara tentang Allah. Mereka berpikir seperti manusia, Allah itu. Nah, kan begitu. Silakan. Boleh dong, saya dong. Silakan. Jadi, Bang, ini ya, Bang Bro. dari Kristen ya. Oke, silakan Bang. Iya, ya. Tadi udah masuk. Iya, Jadi tadi. gini, jadi gelar Yesus sebagai anak domba Allah itu harus kita pahami. Hubungannya Bang. Dari dulu sudah kita harus pahami itu, anak domba itu memang untuk dikorbankan. Kita Apa itu nggak boleh munafik. Ya kan? Iya. Apa signifikasinya? Apa istilah anak domba itu memang untuk dikorbankan. Sebentar dulu Pak Christian. Demi keselamatan. Kasih waktu kepala. Ya, Bendor, saya Mawem Bendor. Jadi gini, kalau Anda memandang, kalau mereka memandang Allah itu nggak punya kasih terhadap anaknya, justru karena Dia mengasihi kita, Dia menyerahkan anaknya. Ingat Yohanes 13 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Jadi gini, kasihnya, menunjukkan kasihnya diberikan yang terkasih. Maka klop itu jadi peristiwa, bahkan membunuh Yesus itu bagi Allah itu membangkitkannya lagi mah gampang. Kenapa kita persoalkan karya Allah ini gitu? Iblis itu memang nggak berperan sedikit pun di situ, hanya menggoda si ini saja gitu. Bagi saya sih iblis nggak ada apa-apanya di situ, karena rencana Allah itu memang sudah terstruktur dari awal. Jadi kasih tahu mereka anak domba itu apa artinya. Mereka mengorbankan domba-domba untuk korban keselamatan, korban itu artinya apa? Nah sekarang realnya dia menyerahkan anaknya memang untuk dikorbankan supaya kita diselamatkan. Pak, Bapak nggak paham. Anak domba itu artinya untuk pajangan di rumah, dirawat, digunting bulunya gitu. Iya. Itu anak domba. Jadi gini, tadi saya udah ceritakan sedikit. Kegilaan ini kan gila tuh sepertinya, menyerahkan anaknya sendiri untuk ini kan gila. Mereka tuh harus tahu bahwa Abraham menyerahkan memberikan Ishak, ya kan, demi apa? Dia mengalahkan ini, otaknya itu sebenarnya gila, saya bilang gila, tapi untuk ketaatan dia kepada Allah. Nah sekarang
Allah itu sepertinya gila. Tapi apa? Untuk memberikan kasihnya kepada kita. Karena apa? Keadilan dan kasihnya itu harus dilaksanakan. Keadilannya itu kematian. Kematian siapa? Anaknya sendiri, bukannya kita. Gitu. Siapa yang istilahnya gini? Siapa sih yang apa namanya? Yang nggak setuju gitu tentang kematian anaknya? Itu kan anak saya, suka-suka saya dong. Kan begitu. Kalau dia nggak setuju, ya Allah punya tindakan seperti itu, berarti dia nggak mengenal Allah itu sendiri. Karena apa? Keadilan dan kasihnya itu dipertaruhkan. Mereka menganggap tadi salib itu hina. Iya. Padahal hina dia ada. Iya betul. Padahal Rasul Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dari salib Kristus, ya kan? Iya. Salib Kristus itu mulia. Jadi kalau kita mengorbankan korban, kenapa Allah nggak boleh mengorbankan korbannya? Kenapa? Kita membunuh binatang, tapi nggak ada salah binatang itu, tapi demi kita. Apa salahnya dia melakukan itu? Memang itu jalannya. Kenapa kita protes dia gitu? Dia nggak punya kasih, justru karena kasihnya, bahkan pada hari ketiga dibangkitkan. Coba, kan selesai. Kasihnya terlaksana, keadilan justru kita, kalau memilangkan Allah itu tidak punya kasih kepada Yesus, ya, itu artinya apa? Anda membiarkan keadilan, artinya yang tadi dibilang kemuliaan Allah itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilaksanakan. Karena kemuliaan Allah itu hanya bisa dilaksanakan dengan kematian Yesus. Artinya Yesus bisa dimuliakan, Allah Bapa bisa dimuliakan. Karena apa? Keadilan dan kasihnya itu sudah terlaksana, sempurna. Jadi bagaimana menyelesaikan ini, keadilan dan kasihnya ini? Manusia nggak bisa gitu. Masa kita bilang Allah mau mengorbankan aja? Kita aja mengorbankan korban apa bangsa Yahudi untuk penebusan dosa itu ini. Itu hanya lambang untuk dia, Allah sendiri mengorbankan anaknya. Memang peristiwa itu ada dua. Keinginan untuk membunuh itu karena apa? Itu karena firman Tuhan juga. Karena mereka salah tangkap tentang firman Tuhan itu. Makanya kalau engkau mengerti kalau yang datang itu adalah Allah sendiri, Anda nggak pernah membunuh dia. Karena kepengertian Anda yang tidak paham tentang dia, maka Anda membunuh dia. Karena apa? Dikatakan jangan membunuh. Kan itu kata firman. Membunuh sesama kita. Tapi ini membunuh anaknya. Siapa yang melarang? Tapi untuk keselamatan kita, memang itu jalannya. Supaya ditimpakan murka Allah yang karena kepada kita, dilimpahkan kepada dia. Karena murkanya sebenarnya kepada kita. Dan tetap keadilan Allah itu berjalan, kasih Allah berjalan. Kasih Allah itu sumber Allah itu kasih, karena memang dia sumber kasih. Dia memberikan anaknya, dia mengasihi kita. Kasih, menyelesaikan itu semua dengan kasih. Maka hukum tertinggi itu kasih, bukan Taurat. Bukan yang disalah mengertikan mereka tentang hal membunuh. Karena hal membunuh itu malah gampang bagi Allah. Teman-teman, jadi begini narasinya, dia mengizinkan terjadi pembunuhan terhadap Kristus dan Kristus rela mengizinkan, ya, karena itulah adalah jalan satu-satunya. Ya, teman-teman, saya turun ya supaya ada yang naik di atas. Soalnya kalau kita sendiri nanti ini ya, saya turun juga ya. Saya ada perlu ya. Oke, makasih ya. Jadi Allah dengan kekuasaan yang maha kuasa, bahkan iblis dosa sekalipun itu tidak mempunyai kuasa atas Allah. Yesus sendiri berkata, iblis itu tidak memiliki kuasa sedikit pun atas aku. Ya, jadi semua kuasa kendali itu ada pada Allah. Terjadi pembunuhan itu karena kodrat manusia yang sudah rusak, dan itu memang diizinkan oleh Allah. Sang anak rela mengalami penderitaan itu, minum cawan itu. Kenapa? Karena kasihnya untuk menebus kita manusia yang berdosa, dan karena itu menegakkan keadilan Allah. Wah, Bro Oni udah bangun. Ya, hidup. Udah bangun. Gimana? Kenapa ceritanya tadi? Ya, biasa pembela-pembela Edis. Jadi teman-teman yang di bawah, pembela-pembela Edis, kita itu boleh ngefans, tapi untuk pemahaman kita akan Allah yang benar itu, jangan kita bawa-bawa gitu. Jadi ngefans itu jangan kayak orang bodoh gitu loh.
Ya, Iya. jangan kayak orang bodoh. Aku lihat ya gaya bermain mereka itu lebih kepada kayak orang framingnya itu kayak manipulatif dan hipnotis orang itu loh. Belum apa-apa sudah menyerang pribadi. Dua-dua itu, baik Sofiatul maupun juga Ki Ahmad maupun juga Edis. Nah, mereka gayanya gitu, belum menjelaskan dengan baik sudah ngatain, oh itu pemahaman gila. Oh bayangkan bahayanya STT mengajarkan seperti ini seperti itu. Nah, padahal mereka sendiri tidak menjelaskan secara tertib gitu loh pandangan mereka bahwa rencana iblis. Karena apa? Patah, itu bukan ajaran Alkitab. Penyaliban rencana iblis. Nah, fans-fans di bawah ini yang fans-fansnya si Edi Sofiatul ini Ya, mereka itu semua. iya terlanjur, terbius begitu, terpesona. Nah, padahal kalau kita ya salah harus salah. Kalau kamu boleh senang sama orangnya, tetapi ingat kalau dia salah, kamu juga wajib untuk menegur, mengingatkan. Iya. Bukan terus kamu hore-hore. Kamu nih, kalian hamba Kristus apa hamba Edis dan hamba Sofiatul? Sudah nggak sehat cara berpikir kalian. Nih mungkin ada si Vel nih. Ya Vel, selamat pagi. Wah. Jadi teman-teman yang kurang puas silakan naik. Kami di Itu sini. tuh ada hidup Hidup baru. Ya, saya mau nanya dulu, Pak. Ya, Selamat pagi semuanya. ya pagi silakan Bang. Aku mau nanya ini sama Pak Bom Bom. Dari mana literatur? Udah nggak ada Pak bom-bomnya Bang. Oh, ya udah. Buat semua aja. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Literasinya dari mana supaya kita tahu bahwasanya yang melakukan penyaliban itu adalah kemauan Bapak, keinginan Bapak untuk Kita kasih dulu buat Bang Ben-Hur ya. ya boleh. Silakan Bang Ben-Hur jawab. Coba yang apa namanya? Oke, saya jelasin. Gedein saya deh. Iya Bang. Sebenarnya Host saya tuh. ada kerjaan dikit ya. Gini, Pak. Bapak perlu pahami ya. Gedein, coba gedein. Iya Bang Host belum sepenuhnya. Ya kok aku. Ih Bang Host. Bang Ben-Hur. Mana tadi ya? Bentar ya, sambil Bang Ben-Hur cara. Udah tuh. Bentar Pak ya. Dari ayat mana ya? Coba ya. Ya. Bagus tuh tanya-tanya begitu. Bagus. Nah, ini bagus. Iya, karena kita sebagai orang Kristen harus belajar. Gitu. Betul Kak, betul. Jangan maunya mengajar mulu gitu. Iya betul. Gini ya Bang ya, Pak ya, mau tahu dari ayat mana supaya kita memahami seperti pemahaman Pak Bom Bom gitu, coba. Bisa kasih lihat Pak ya. Boleh. Oke. Jadi gini Pak ya, saya jelasin sistematika dulu Pak ya. Iya. Secara sistematik ya, supaya Bapak, karena kita nggak boleh, ini hal yang sangat penting. Jadi, apa dosa Adam itu? Apa dosa Adam sehingga seluruh umat manusia jatuh dalam dosa? Kalau kita baca di Roma 5 ayat 19 ya. Jadi sama seperti Roma 5 ayat 11 ya. 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang. Jadi ketidaktaatan satu orang ini. Ketidaktaatan seperti apa? Ketidaktaatan terhadap hukum Allah yang melanggar. Ya, tidak boleh kau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kamu akan mati. Nah, itulah yang dilanggar, tidak taat. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketaatan satu orang. Bisa dilanjutkan juga di Roma 5 ayat 19. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ya. Jadi dosa itu akibat ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan kepada siapa?
Dan yang bagaimana? Nah, dijawab di Filipi 2 ayat 8. Filipi. Dan dalam keadaan sebagai 2 ayat 8. Nah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bentar bang. Lalu dilanjutkan. Saya kasih lihat aja ayatnya. Sampai mati di kayu salib. Di kayu salib. Terus? Ya. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Kita lihat ya. Ayat lengkapnya ya. Bahkan ya, saya ulang ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat ya. Ini ada kata taat tadi. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Jadi ketaatan sampai mati di kayu salib. Ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Kenapa harus melalui salib? Ya, karena itu adalah tuntutan ekstrim dari hukum Taurat. Kita bisa baca di Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung pada kayu terkutuk oleh Allah. Ya. Jadi Kristus sesuai di Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Ulangan 21 ayat 23. Ulangan Galatia 21. Galatia 3 ayat 13. Ya. Ya, kita lihat ayat 3, kita buka ya, 13 sampai 14. Ya, kita lihat ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bukan Kristus terkutuk ya, salah ya. Dia menjadi kutuk karena kita. Dia menggantikan kita yang terkutuk ini. Tuh, ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dia menanggung segala kutukan dan hukuman dosa-dosa kita manusia ini. Di atas salib itu dia menjadi kutuk. Karena kita, jangan di stop ini. Dia menjadi kutuk karena kita. Oke. Gitu. Oke bang, aku tanggal lalu bang ya. Ya, sebentar. Aku tanya selesai. Sebentar, sedikit aja Pak. Kita lihat, lalu kapan salib dan direncanakan oleh siapa? Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi ini memang sudah ditetapkan, direncanakan Allah sejak kekekalan. Belum ada iblis, belum ada manusia. Ya. Sebentar, sabar Pak, sabar. Bapak dengarin dulu. Ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Ya, lalu ini ayat-ayatnya. 1 Petrus 18 ayat 20. Ya, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yang memang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Darah Kristus ya, darah Kristus yang memang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ya, ini ya, menjawab pertanyaan kapan salib dan direncanakan dan oleh siapa. Lalu, apakah Yesus mengetahui bahwa dia akan disalibkan? Tentu, dia tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Yesus berkata di Matius 20 ayat 18 sampai 19, ya, bahwa dia, kita baca, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok dan disesah dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya. Lalu apakah iblis tahu dan manusia, apakah iblis dan manusia mengetahui rencana keselamatan melalui penyaliban? Jawabannya tidak. Tadi saya sudah kasih tahu bahwa keselamatan itulah yang diselidiki oleh nabi-nabi. Bahkan malaikat-malaikat ingin tahu. Mereka ingin tahu kapan dan bagaimana. Jadi tidak tahu. Kemudian, apakah iblis dan manusia memiliki kuasa atas Yesus? Tidak. Di dalam Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Tadi saya sudah bacakan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Apa jawab Yesus? Ini ya, perhatikan ya. Pilatus mengira dia memiliki kuasa untuk menyalibkan Yesus. Ya. Tapi apa jawab Yesus? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Oke? Lalu Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 30, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini," yaitu iblis itu, "datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah Bapa murka kepada sang anak, sang putra? Tidak. Salah. Ini yang banyak orang salah di sini. Allah tidak pernah murka kepada sang anak. Sebab berkali-kali Bapa mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Itu. Bapa murka kepada siapa? Murka kepada manusia-manusia yang berdosa, murka kepada dosa itu sendiri. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia murka kepada manusia berdosa. Dia murka kepada dosa-dosa itu sendiri. Dia tidak murka kepada anaknya. Justru karena kasihnya kepada manusia, dia tidak musnahkan kita, saya dan Anda ini. Bagaimana caranya? Karena kasihnya dan untuk menuntut keadilannya, agar dosa itu bisa diselesaikan, Yesus sendiri sang anak itu dengan rela datang menjadi manusia dan memberikan nyawanya. Apa kata Yesus? Di Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia sendiri dengan rela datang mengambil rupa seorang hamba, inkarnasi menjadi manusia, menderita, memberikan nyawanya disalib. Dia yang memberikan, aku memberikan. Ya, kita lihat ya. Ini di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, bukan Bapa murka. Ayatnya mengatakan Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Makanya saya katakan, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak bakal mati. Mau rencana iblis sekuat apapun, kuasa iblis sekuat apapun, kalau bukan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati.
Tapi untuk itulah saya katakan tadi dia taat sampai mati. Kuasanya, Santo Agustinus tadi mengatakan, ya, karena kuasanya dia mengalami kematian itu untuk mengalahkan maut itu. Lalu di Efesus 5 ayat 2, dia sendiri yang menyerahkan dirinya untuk kita. Nah sekarang saya persingkat aja ya. Siapa yang berdosa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya yang melakukan itu. Yang melakukan pembunuhan. Bukan Allah yang bertanggung jawab. Ini ayat-ayat Alkitab di Kisah Para Rasul 3 ayat 15, Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Ya. Iya Pak, maksud dia yang diserahkan. Tanyanya sebentar satu sedikit aja. 10 detik. Jadi manusia yang melakukan itu tetap harus bertanggung jawab. Yang melakukan pembunuhan itu. Kenapa mereka melakukan pembunuhan itu? Karena kodrat mereka yang telah rusak. Nah, begitu Pak Hidup Baru. Silakan teman-teman. Mungkin saya udah jelasin, yang lain bisa terangkan ya. Thank you. Ya, yang jadi pertanyaan kita kan begini, Pak. Yang menginginkan supaya Yesus itu disalibkan siapa kan itunya? Dia bilang itu supaya Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra dan sebentar saya jawab. Yang menginginkan Yesus disalib adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal untuk menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Melalui kematian di kayu salib, ya. Lalu yang melakukan pembunuhan itu, ya, itu karena memang kodratnya manusia. Allah sudah tahu bahwa kalau anaknya turun ke dunia, inkarnasi menjadi manusia, orang-orang itu akan membunuh dia. Iya, saya setuju. Mereka sebagai instrumen. Ya, saya setuju. Mereka apa itu sudah tahu bahwa sebagai alat. Iya, saya setuju. Bahwasanya Bapak itu Bapak itu tahu bakalan Yesus itu disesah oleh manusia. Tahu saya. Yang tanya tadi, pekerjaan siapalah yang menyalibkan itu, kan begitunya. Kan itu pekerjaan orang. Karya penyaliban itu adalah karya Bapa, Putra dan Roh Kudus, rencana Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Kejahatan pembunuhan itu tanggung jawab manusia sendiri. Gitu loh. Mereka karena kodratnya yang sudah rusak. Saya kasih analogi ke Bapak ya. Ini analogi manusia ya Pak ya. Pak, seorang guru, Bapak bayangkan seorang guru. Sebentar, saya kasih lihat analogi dulu Pak. Bapak dengar dulu Pak. Jangan Bapak berulang bertanya. Berkutanggapi sedikit. Dengar dulu Pak. Kita baca Mazmur dulu. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Lah, ini kan penyaliban. Iya. Gerombolan penjahat. Masa Yesus mengatakan kehendak Bapa itu penjahat? Kan tidak. Ini Bang, ini Pak. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Jelas nih. Lihat ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini kan penyaliban ini. Tangan dan kaki kan ditusuk pakai paku. Iya. Kaki sama tangannya Yesus itu. Hidup baru. Kita harus berpikirnya tuh urutan berpikir, jangan loncat. Nah kan yang sedang diperdebatkan itu adalah rencana. Lu harus diksi rencana direnungkan dulu nih. Rencana siapa?
Itu yang harus dijawab dulu. Tadi Itu kan jangan sudah kemana-mana. Lu kalau misalnya loncat gitu nanti nggak beres-beres. makanya tadi kan ku Yang tanya. dijawab itu adalah perdebatan itu ada rencana iblis, rencana Allah. Nah, menurut secara eksplisit ya, secara eksplisit kata-katanya di Kisah Para Rasul 2 itu tadi udah dijelaskan. Menurut Allah menyerahkan menurut maksud dan rencananya. Oke. Ya, bentar. Aku tanggapi sedikit. Inilah Kamu jangan tanggapin yang lain-lain dulu, rencana dulu, nanti baru eksekusinya, kemudian realitanya bagaimana. Nah, itu supaya nyambung. Nanti lu muter-muter di situ terus, tanggapin. Diksi rencana dulu, beresin. Oke, saya tanya lah. Bentar. Lasro, sedikit aja saya tanya dia. Bentar. Hidup baru. Aku tanya kamu. Aku tanya kamu. Tadi kau bilang Mazmur itu. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, apakah dia bisa mati? Enggak. Ya udah. Berarti bukan kuasa mereka. Tadi sudah kasih ayatnya. Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Iya, saya tahu Kamu itu. nggak paham. Bahkan aku catat apakah dia mati? Aku catat semua yang abang bilang ini. Nih. Bagus. Enggak, Makanya rencana dulu kamu ini dulu, rencana. Kamu bahas dulu rencana apa nih yang di benakmu, gambarannya kamu gambarkan dengan kata-kata rencana. Padahal Pak Benhur tadi udah jelaskan sebelum ada iblis, sebelum ada manusia, sebelum ada apapun di dalam kekekalan Allah sudah menentukan, sudah merencanakan. Hanya ada Allah, Saya tahu itu bahwasanya Allah itu merencanakan nanti. Ibarat gini loh, ibaratnya gini. Enggak, itu beres dulu. Jadi menurut kamu yang merencanakan itu siapa itu dulu? Beresin dulu itu, jangan loncat kemana-mana. Nanti kalau loncat, nanti kan kamu realitanya, eksekusinya, wujudnya, ya, baru nanti lanjut maju. Lah kalau begitu kenapa? Misalnya, kok iblis yang membunuhnya, misalnya atau manusia orang Roma yang membunuhnya. Nah, kamu langsung beranjak begitu berurut. Kalau enggak nanti nggak beres. Enggak, Bang. Enggak, tadi kan pertanyaanku yang pertama, awalnya pertanyaanku kan ku tanya begini. Keinginan siapa supaya menyalibkan Yesus itu? Kan itunya pertanyaanku. Nah, dijawab. Ya keinginan Allah tadi kan udah nih, makanya kamu renungkan kata-katanya. Menurut maksudmu paham nggak kamu itu? Menurut maksud, renungkan tuh kata-kata itu. Menurut maksud dan rencananya, maksud. Tuh. Nyanya itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menurut maksud ada di situ, ada jelas itu eksplisit. Kamu gak usah nanya lagi, itu udah keinginan Allah. Cuman sedikit lagi. Perspektifnya harus jelas, keinginan yang secara luas sudut pandangnya gitu. Coba dia kasih kesempatan dia. Lagi lah, nggak apa-apa. Aku mah cuman ini aja. Inilah doanya Tuhan Yesus. Demikianlah kata Yesus. Yesus menengadah ke langit. Bapa, telah tiba saatnya, salibkanlah anakmu. Kan bukan begitu, muliakanlah anakmu. Bukan dibilang di sini salibkanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Bukan begitu. Wah, ini harus panjang lagi. Apa arti yang memuliakan gitu? Silakan Bang Oni. Makanya aku bilang, aduh, ini doanya Tuhan Yesus. Bapa, telah tiba saatnya. Di sini bukan dikatakan salibkanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Bukan begitu. Muliakanlah anakmu. Hidup baru. Betul apa kata Bang Lasroha? Kamu setuju dulu nggak? Itu yang pertama itu yang merencanakan itu, menetapkan itu Allah. Itu dulu poinnya. Kamu lompat-lompat lagi ke sana kemari. Clearkan dulu yang startnya itu, start awalnya itu kamu yang menjadi polemik, yang menjadi apa? Kita pun jawab secara rinci, secara eksplisit lah. Ini nggak ada hubungannya. Lu bawa ayat itu tuh kata-katanya aja, muliakanlah
Lah kamu Iya. menyambungnya ke disalibkan, maksudnya apa? Konteksnya apa? Nanti kalau kita tanya apa arti memuliakan itu, nanti kamu bingung lagi. Mendingan yang tadi aja dulu gitu. Jadi urutan berpikirnya itu harus berurut. Kayak misalnya lu belajar matematika, 2x sama dengan 5. Kamu langsung x sama dengan 5 dibagi 2. X sama dengan, harus gitu. Lu jangan langsung x 6. Bingung nanti kamu jawaban dari mana ini, gitu. Itu namanya logika berpikir. Urutan berpikir lu jangan loncat-loncat. Jangan kayak tetangga sebelah loncat. Baru untuk ku tanggapi sedikit ya kisah para rasul 2 tadi ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana ini kan rencana baik, bukan rencana jahat. Maksudmu rencana baik dan buruk mana? Kamu mana tulisan di situ? Ada tulisan. Gini loh, kamu kan gini, rencana, kamu bilang rencana baik. Nih benar, bentar. Bang. Enggak, bentar dong. Baik. Menurut kamu, kebetulan aku mau kerja. Ya udah. Oke. Ini Jangan kau tanya aja. Waktu di Taman Getsemani itu cawan itu. Silakan ya Bang, hidup baru, belajar dulu. Cawan itu apa ya? Jangan kau begini. berbuat dosa lagi ya. Ini naik lagi nih. Tanya cawan itu apa? Cawan itu kan penderitaan. Iya, penderitaan. Halo. Kedengaran? Iya, kedengeran. Pak Benur lanjut. Di Taman Getsemani kan ya Bapak, jika boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak pula yang jadi. Cawan itu apa sih? Cawan itu penderitaan. emangnya happy, senang-senang. Yesus diangkat jadi raja. Cawan itu adalah penderitaan sampai dia mati di kayu salib. Enggak di atas aja dong, Bang. Itu cawan, cawan dari Bapa. Tadi udah jelas-jelas ya bahwa dia rela menderita demi kita. Dia menyerahkan nyawanya, dia harus melalui itu salib, jalan salib. Manusia-manusia itu tidak punya kuasa sama sekali. Mereka hanya sebagai alat dan instrumen apa yang Bapa telah tetapkan di kekekalan bersama sang anak yang rela. Berkali-kali dijawab. Analoginya begini, saya mau kasih analogi ya. Begini, singkat aja ya teman-teman ya. Seorang guru sudah tahu bahwa ada anak-anak yang malas dan yang pintar. Tuntutan kualitas sumber daya manusia harus ada ujian, tes. Nah, itu tuntutan supaya kualitas murid-murid itu bisa naik, harus ada ujian. Nah, gurunya sudah tahu bahwa ada anak yang malas, ada anak yang rajin. Nah, ujian itu harus diadakan karena itu adalah tuntutan kurikulum pembelajaran. Lalu setelah ujian ada anak-anak yang tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena malas. Apakah salah guru? Itu aja analoginya. Yang gampang. Ya salah muridnya lah. Tapi ujian itu dari siapa? Dari guru. Karena itu tuntutan kurikulum. Demikian pula salib. Ya, bahwa tuntutan supaya manusia diselamatkan, kasih dan keadilannya itu ditegakkan melalui salib. Hanya itu caranya. Lalu kalau ada manusia-manusia yang melakukan kejahatan pembunuhan karena memang kodratnya yang berdosa itu, lalu dibilang Allah salah merencanakan salib. Ya enggak, tadi sudah kasih analogi. Ya manusia itulah karena mereka jahat kodratnya. Tapi salib harus terjadi sesuai ketetapannya. Susah banget analoginya. Itu. Bapak udah tahu bahwa akan ada orang-orang yang jahat yang akan melakukan penganiayaan dan pembunuhan Yesus. Sama kayak guru udah tahu ada anak-anak yang
bakal gagal ujian karena malas. Bapak juga udah tahu. Ini orang-orang yang jahat, kodratnya jahat itu akan melakukan pembunuhan. Tetapi tetap salib itu harus terjadi. Dan Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa untuk tugas penebusan. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, kan Yesus bilang. Dengan kerelaan kehendaknya sendiri, bukan karena kuasa siapa-siapa. Ya, dia datang inkarnasi menjadi manusia, menderita, bahkan taat sampai mati di kayu salib, dia minum cawan dari Bapa itu. Lalu siapa yang bersalah?